varian, mungkin saya akan buka langsung karena kita akan selesai nantinya di 9.30 ya. Sesuai dengan jadwal PSTA sampai 9:30. Hari ini kalian diminta untuk menyajikan, mempresentasikan hasil critical thinking yang sudah kami sounding kalau secara konsep 2 minggu dari sekarang, dan minggu kemarin kami betul-betul meminta ke kalian untuk mencoba menjawab setiap elemen-elemen berpikir yang ada di dalam critical thinking. Satu hal yang saya akan ungkap di awal, jikalau kalian bisa menyelesaikan critical thinking dengan baik setiap elemennya, setiap poinnya, maka saya akan bisa pastikan Anda siap untuk mengumpulkan atau menuliskan menjadi bab 1 dan bab 2. Itu secara otomatis jikalau 8 elemen berpikir itu sudah bisa terselesaikan. Bisa dipahami ya? Jadi dulu di awal, harapannya kalau seandainya hari ini ada yang mencoba menyajikan hasil elemen berpikir dari penelitiannya, bukan berarti di minggu depan jadinya nggak boleh lagi gitu lah. Malah saya berharap kalian yang apa ya, yang istilahnya karena kalian yang butuh, maka yang punya keinginan lebih untuk menyajikan apa hasil penelitian kalian, apa hasil elemen berpikir kalian, itu sebanyak mungkin gitu loh. Sesering mungkin. Malah kalau misalkan saja nggak kebagian di hari ini, kalian bisa mendatangi janjian dulu ya. Salah satu dari kami dosen yang ada di KKB. Itu harapannya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, siapa yang akan lebih dulu untuk menyajikan hasil critical thinking-nya? Monggo. Saya boleh coba deh, Bu? Boleh, monggo. Langsung share screen saja. Saya, Bu. Udah ada, Bu? Sip. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gili Prastia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang critical thinking using 8 element. Untuk tema skripsi saya di interaksi design, untuk fokusnya ke inclusive design. Pertama, untuk 8 element of critical thinking sendiri, yang mana terdiri dari elemen-elemen penting yang setiap elemennya ini akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang ada dan membantu kita untuk membuat keputusan jadi lebih baik lagi. Dan untuk itu, pertama ada purpose. Purpose adalah tujuan. Jadi untuk tujuan penelitian saya di sini, pertama itu untuk mengetahui kesulitan dari colorblind sendiri dalam bermain game digital di aplikasi. Lalu saya juga ingin mencari cara untuk mengurangi kesulitan user colorblind dalam bermain game. Dan yang terakhir, saya ingin menawarkan solusi dalam menerapkan metode-metode yang sudah saya research untuk memudahkan permasalahan pada user colorblind atau user buta warna. Dan sebenarnya masalah apa sih yang ingin saya selesaikan? Untuk masalah yang ingin saya selesaikan sendiri, pertama ada game-game yang ada di dalam sekarang itu tidak ramah pada user colorblind. Yang mana hal ini membuat kesulitan para user colorblind karena merasa tersingkirkan dari pemain-pemain yang lain yang tidak memiliki masalah yang sama. Dan apa sih yang ingin saya ketahui sebenarnya? Masalah yang ingin saya ketahui seberapa yang mereka alami, apa kesulitan yang mereka alami dalam bermain game. Dan menurut mereka bagaimana sih game-game yang ramah, yang membuat mereka tuh nyaman dan membuat mereka mendapatkan pengalaman yang sama.
Lalu dari sini informasi apa sih yang harus saya dapatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan untuk mencapai tujuannya? Pertama, ada data user colorblind dari suatu daerah untuk mengetahui sebenarnya berapa banyak sih yang mengalami masalah ini, apakah ini memang masalah yang harus diselesaikan. Lalu ada data tentang seberapa penting seberapa sering orang buta warna mengalami kesulitan dalam bermain game. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang mana masuk ke poin selanjutnya yang menyebabkan permasalahan kesulitan dalam bermain game tersebut. Lalu informasi tentang user colorblind yang dalam memahami warna dan visual. Karena user colorblind memiliki permasalahan utamanya pada penglihatan, di mana ia tidak bisa melihat warna sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi kita juga harus mengetahui bagaimana sih mereka melihat suatu warna, bagaimana sih mereka menangkap suatu tampilan dari visualisasi game tersebut. Terus ada studi tentang solusi yang sudah dicoba untuk mengatasi kesulitan user colorblind. Ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui solusi-solusi apa saja sih sebenarnya yang sudah diterapkan pada user colorblind ini. Dan yang terakhir ada data game yang telah disesuaikan untuk colorblind. Game-game seperti apa sih untuk orang-orang yang colorblind itu? Apakah game tersebut khusus untuk orang colorblind atau bisa juga dimainkan oleh semua orang? Yang mana informasi tersebut dari mana sih saya bisa mendapatkannya? Pertama pasti untuk membaca literatur yang tersedia tentang permasalahan user colorblind. Lalu saya juga harus mencari game-game yang telah disesuaikan untuk user colorblind, baik disesuaikan secara khusus atau mungkin tetap secara inklusif bisa mendapatkan semua user untuk memainkan game tersebut. Lalu pastinya berbicara dengan user colorblind yang telah memainkan gamenya dan juga menanyakan pengalaman mereka dalam bermain game tersebut. Apakah mereka kesulitan, apakah mereka nyaman, apakah pengalaman yang mereka dapatkan itu sama. Dan yang terakhir menghubungi profesional yang mengetahui permasalahan user colorblind untuk ini untuk memvalidasi apakah permasalahan tersebut benar-benar dialami oleh si user colorblind itu, dan juga untuk mengunderstand lebih baik sebenarnya bagaimana sih mereka melihat suatu visualisasi game dari pandangan mereka. Selanjutnya ada untuk interpretation dan inference-nya. Jadi kesimpulan apa sih yang bisa saya dapatkan dari pengumpulan informasi tersebut? Dengan mendapatkan informasi-informasi di atas, saya pastinya dapat lebih mengetahui bagaimana sih cara user colorblind untuk bermain game. Dan setelah saya mengetahui itu, saya bisa mengetahui di bagian-bagian mana saja secara spesifik mereka sulit. Apakah saya harus mengganti fitur, apakah saya harus mengganti visualisasinya, atau saya harus mengganti cara pendekatan gamenya tersendiri secara khusus, atau game-game ini apakah bisa dimainkan oleh orang-orang yang lain dan sebagainya. Selanjutnya untuk konsep sendiri, di sini ada beberapa konsep yang saya analisis. Pertama ada konsep accessibility, di mana konsep ini utamanya memperhatikan tentang memberikan akses yang sama bagi semua orang. Jadi semua orang normal harus mendapatkan akses yang sama, begitu pula orang yang mendapatkan buta warna. Jadi pengalaman mendapatkan harus sama juga. Lalu untuk desain, kita harus memperhatikan desain juga untuk user colorblind, di mana desain yang normal tidak bisa kita terapkan karena mereka memiliki keterbatasan, yang mana tetap saja saat kita menerapkan desain ini mereka tidak boleh merasa exclude. Dan juga ada inclusivity, yang mana kita harus memperhatikan kebutuhan user colorblind-nya dalam pengembangan game kita, yang mana gamenya ini harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tapi tidak membuat mereka merasa game ini khusus untuk mereka, ini bisa dimainkan oleh semuanya, yang mana ini masuk ke poin terakhirnya yaitu openness. Memastikan semua orang, konsep ini memastikan semua orang bisa mendapatkan pengalaman bermain yang sama tanpa harus menggunakan fitur-fitur khusus atau menggunakan suatu sistem-sistem khusus yang membuat mereka merasa dibedakan. Dan masuk ke metodenya itu ada pertama metode pengembangan product centered dan user centered. Untuk product centered sendiri ini menekankan pada produk yang akan dibuat. Jadi pertama kita akan buat produknya dulu, tampilannya, fitur dan lain-lain, baru kita coba ke usernya. Di mana product oriented ini lebih fokus kepada produknya sendiri pertama, baru mendapatkan feedback dari user. Sedangkan user centered sendiri pertama kita harus menganalisis dulu apa sih sebenarnya kebutuhan dari user, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh user. Dan kita juga harus mengetahui kepribadian mereka dalam membangun analisis desainnya. Untuk membangun desain decision-nya, kita harus menggunakan pandangannya mereka agar mereka merasa sesuai dengan keinginannya mereka. Ini untuk dua metodenya. Dan selanjutnya ada asumsi. Dari konsep, dari tujuan, dari masalah, dan informasi yang saya dapatkan, muncullah asumsi-asumsi berikut.
Pertama, user colorblind itu tidak dapat memainkan game dengan baik. Seperti halnya kita yang normal, mereka tidak bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sama seperti kita karena mereka memiliki keterbatasan untuk dapat mendapatkan itu. Dan untuk game yang telah disesuaikan untuk user colorblind biasanya tidak menarik, entah bagi untuk mereka atau untuk orang lain, yang mana game-game ini karena saking khusus, karena saking inklusifnya, mereka benar-benar membuatnya itu seolah-olah hanya untuk mereka. Yang masuk ke poin terakhir, yang mana gamenya ini bisa dimainkan oleh user colorblind, cuma tidak dapat dimainkan oleh user yang tidak colorblind atau user normal, yang mana membuat game ini jadinya mengeksklude mayoritas, yang ini menjadikan tidak baik untuk kedepannya dan jangka panjangnya. Lalu dari sini muncullah implication and consequences. Apa sih dampak yang sebenarnya saya ingin sampaikan? Apa sih dampak yang sebenarnya saya ingin timbulkan dari penelitian ini? Dari penelitian ini saya sebenarnya ingin break the boundary untuk memecahkan kekangan terhadap game yang bisa dimainkan oleh colorblind. Bahwa game itu untuk everyone. Jadi game is for everyone, yang mana saya ingin membuat sebuah game yang menimbulkan dampak ini itu bisa dimainkan oleh semua kalangan tanpa memperhatikan keterbatasan mereka. Salah satunya adalah keterbatasan dalam penglihatan, yaitu colorblind tersebut. Lalu dari yang terakhir ada point of view. Dari mana saja point of view yang saya akan perlihatkan di sini. Pertama, utamanya pasti dari colorblind user, karena ini adalah user utama saya dalam melakukan penelitian. Jadi saya harus mengetahui sebenarnya bagaimana sih mereka memandang suatu game, bagaimana sih game-game yang baik menurut mereka. Karena mereka juga merupakan sumber informasi utama untuk mendapatkan kebutuhan pengguna tersebut. Yang mana ini akan berguna pada saat nanti mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan gamenya. Dan lalu kita juga harus melihat ke point of view ophthalmologist, yang mana ini merupakan dokter mata yang bisa memvalidasi sebenarnya permasalahan dari user colorblind itu seperti apa, bisa memperjelas lagi apa saja sih sebenarnya yang harus di-define, yang harus dianalisis agar mencapai ke permasalahan utamanya. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Varian udah hadir. Pak Varian, mohon maaf tadi saya sudah buka jam 8. Ya maaf Bu, saya juga ini telat, udah telat. Terus di ruang dosen ribut, jadi kan balik lagi ke sini ke LB. Aman. Oke, Gali, dari apa yang kamu sampaikan di 8 elemen berpikir, mungkin secara urutan yang akan saya koreksi terlebih dahulu. Kalau dari hasil presentasimu, point of view malah ada di akhir, betul ya? Nah, menurut saya kamu bisa tonton lagi video yang disampaikan oleh Pak Adam. Harusnya point of view kamu sampaikan di awal, karena itu akan jadi domain kasusmu. Jadi akan lebih jelas nanti sebenarnya domain kasus apa yang akan kamu ambil di penelitian ini, sehingga point of view-nya kamu kedepankan. Baik, Bu. Oke, kemudian kalau yang saya tangkap dari apa yang kamu jelaskan, ini 8 elemen berpikir memang sudah terisi semua. Hanya yang harus kamu jejekin, kalau istilah saya, yang harus kamu jejekin adalah domain kasusnya. Karena semuanya rasanya masih berada di studi literatur dan review literatur tanpa kamu dekatkan secara pasti terhadap domain kasusnya. Jadi apa yang kamu sampaikan tadi, iya saya juga nggak bisa nyalahin, saya juga nggak bisa terlalu banyak komen, karena sesederhana gini ya, coba kamu mulai ke purpose. Ke purpose dulu, bisa kamu tunjukkan ke saya purpose-nya? Oh, ininya Bu. Di slide. Oh, di slide. Artinya dari apa yang kamu sampaikan di sini, kenapa iya ini masih betul, memang masih angan-angan, semuanya juga masih angan-angan. Tapi harusnya sudah jauh lebih dekat karena sudah minimal sudah ada wawancara awal dengan tempat penelitian. Benar, Bu. Atau kalau tidak,
secara data saja, secara data fakta, data yang ada di sistem berjalan, informasi yang dibutuhkan, itu minimal sudah jejak gitu loh. Minimal sudah ada bayangan secara signifikan, bukan lagi hanya deskriptif biasa. Nah, kalau saya coba bahas dari 8 elemen berpikirmu, tadi saya bilang point of view harusnya ada di awal. Dan kalau dari situ saya bisa tangkap bahwa kamu ranahnya, domain kasus kamu, point of view kamu itu berada di ranahnya inclusive design dalam mereka bermain game gitu ya. Benar, Bu. Nah, itu point of view-nya. Purpose-nya, kalau kamu lihat dari 8 elemen berpikir, purpose itu dibagi menjadi 2, nak. Yang pertama adalah goal, yang kedua adalah objektif. Kalau saya sederhanakan di penelitian-penelitian yang ada, objektif itu adalah tujuan spesifik dari penelitian yang akan kamu selesaikan. Tujuan penelitianmu apa? Sedangkan kalau goal itu lebih cenderung manfaat penelitiannya apa. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan objektif, jauh lebih tinggi dibandingkan tujuan. Nah, kalau seandainya, artinya gini, hati-hati pada saat kamu menentukan objektif dan goal, itu semua harus bisa diukur. Kayak misalkan gini, kamu bilang bahwa salah satu purpose-mu adalah mengetahui kesulitan color blind dalam bermain game. Ngukurnya gimana? Apa ukurannya? Merasa sulit atau tidak itu seperti apa? Atau kamu bisa tembak secara langsung, tujuannya adalah memberikan nyaman atau memudahkan tunanetra, misalkan saja tunanetra atau pemain dengan color blind atau apa ya istilahnya, yang jelas untuk memudahkan mereka nih yang color blind bermain game. Paham ya? Manfaatnya apa? Kalau mereka sudah mudah bermain game, apa manfaat lebih lanjutnya? Apakah menambah hasanah keilmuan di area game? Apakah dari sudut pandang pemain game yang colorblind ini ketertarikan mereka akan semakin besar di dunia game atau seperti apa? Itu lebih lanjut dari tujuannya gitu loh. Dan di purpose harusnya tidak bawa dulu metode apapun. Lepas itu. Jadi sebenarnya kalau poin yang kamu sampaikan di sini cukup kamu olah lagi dari colorblind dan find out yang kamu ungkap di sini. Sedangkan apply method nggak ada di sini. Karena itu seharusnya nanti pada saat kamu bermain di di solusi. Solusi dan konsep baru kamu lempar kira-kira metode apa sih yang akan kamu berikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan di areanya colorblind pada saat bermain game. Baik, Ibu. Jadi kalau mau sempitkan ini dengan 2 hal. Objektifnya apa, tujuan penelitiannya apa, tujuan dari domain kasusmu apa, kemudian manfaatnya apa. Artinya kalau tujuan itu sudah tercapai, manfaat lebihnya apa. Kalau di kehidupan sehari-hari saya bisa bilang ketika masalahmu lapar, maka yang akan kamu lakukan, maksud penelitian berarti makan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kenyang. Itu tujuan. Sedangkan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kalau udah kenyang kamu bisa beraktivitas atau badan menjadi sehat. Itu adalah manfaat lebih lanjutnya. Itu adalah goalnya. Paham ya, Gali? Nah, kemudian kalau next question at issue kalau tidak salah di kamu. Kalau ini saya nggak ada masalah, hanya coba kamu detailkan lagi kesulitan bermainnya itu dalam hal apa. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan goal dari gamenya atau dia tidak bisa mengetahui secara signifikan fitur-fitur di gamenya atau seperti apa. Kalau bisa jauh lebih kamu detailkan. Ini tuh masih terlalu umum, nak. Ya tadi gara-garanya sederhana karena objek penelitianmu belum jelas.
Oke, objek penelitiannya memang secara umum saya tahu orang-orang atau user colorblind. Tapi siapa mereka itu masih tanda kutip gitu. Itu yang harus kamu coba jejekin, oke? Next. Ya, Bu. Nah, ini sebenarnya di bagian elemen ini dibagi menjadi 3. Kamu diminta untuk mengungkap datanya apa saja, data faktanya apa saja, informasi yang dibutuhkan saat ini seperti apa. Ketiga ini bisa kamu dapatkan melalui observasi, melalui wawancara, ataupun user research yang lain. Sehingga secara signifikan kamu bisa coba detailkan tuh orang-orang dengan user blind yang termasuk ke dalam user color blind itu suka main game apa, itu kan berarti data gamenya ya. Berarti yang kamu ungkap di sini ada data game, ada data genre gitu loh, ada data color yang digunakan di game, apa aja gitu loh. Tipografinya atau apa, data apa yang sudah ada di sistem berjalan, yang sudah biasa digunakan oleh si user colorblind dalam bermain game. Paham ya? Data, fakta itu yang harusnya kamu ungkap di sini. Bukan lagi nanya apa yang menyebabkan kesulitan. No, bukan nanya lagi. Kalau itu satu pertanyaan harusnya di question at issue jatuhnya. Tapi di sini kamu bisa langsung ungkap informasi apa yang mereka ingin dapatkan. Misalkan sesederhana kalau main game dia bisa menyelesaikan sampai level berapa, misalkan ada fitur apa aja di gamenya. Ya apa informasi yang ingin mereka dapatkan gitu loh. Paham ya, Gali? Jadi Paham, dibagi Ibu. menjadi 3, data fakta, ya itu bisa digabung data dan data fakta, kemudian informasi apa yang mereka butuhkan gitu ya, berdasarkan observasi, experience. Kalau misalkan yang tadi kamu bilang, kamu butuh pakar, kamu butuh misalkan entah dokter mata atau siapapun mereka gitu ya, pakar dalam colorblind, ya data apa yang kamu dapatkan dari dia? Silakan kamu simpan di sini. Siap, Bu. Oke, next. Next. Nah, apapun, satu hal yang juga jadi kekurangan di kamu adalah data fakta atau informasi yang dihasilkan itu harus jelas referensinya. Kalau misalkan, datanya kamu dapatkan dari hasil wawancara, tanda bintang aja di bawah. Kayak kasih footnote gitu di bawah gitu loh. Kalau misalkan itu berdasarkan penelitian, ya monggo. Nggak ada masalah, datanya bisa kamu combine, bisa dapat dari sistem berjalan dan juga bisa didapatkan dari hasil penelitian yang lain yang kamu bisa angkat nantinya, yang kamu bisa gunakan untuk menyelesaikan penelitianmu. Paham ya, Gali? Sedangkan interpretation dan inference ini kalau tidak salah di elemen 8 elemen berpikir ini bicaranya adalah konklusi dan solution. Artinya bicara solusi yang kamu tawarkan apa setelah tahu masalah yang mereka hadapi dari question at issue itu. Apa konklusinya? Apa solusi yang kamu tawarkan? Kalau di sini kamu hanya bilang kamu jadi tahu bahwa colorblind itu kesulitan di beberapa hal gitu. Iya, terus apa solusinya? Harusnya udah muncul di sini. Solusi yang kamu tawarkan apa? Apakah kamu akan buat desain interaksi untuk user colorblind dalam bermain game? Nah, untuk menyelesaikan itu, untuk menyelesaikan solusi itu, next, kamu butuh konsep. Harusnya sesudah ini adalah konsep. Mana? Next. Iya, Bu.
Nah, konsepnya kamu butuh apa aja? Oh, aku berarti butuh nih konsep desain. Kamu harus tahu karakteristik desain itu seperti apa. Oh, ternyata di desain itu ada juga loh yang disebut dengan inclusive design. Nah, konsep-konsep itu, tahapan dalam inclusive design itu seperti apa? Metodologinya seperti apa? Dan harusnya next itu kamu nggak lagi nyantumin 2, tapi kamu sudah bisa menentukan mana tahapan yang akan kamu pakai. Dan kamu bisa breakdown ini. Nggak hanya konsep cuman, ya mungkin butuh konsepnya, tapi kami akan jauh lebih bisa yakin bahwa ini betul akan jadi domain kasusmu ketika kamu juga bisa masuk ke tahapannya. Karena kalau di bab 1 itu akan jadi metodologi penelitianmu. Kamu akan dapat itu gitu. Baik, Bu. Ya kalau sekarang masih 2 nggak ada masalah sih, tapi next-nya kamu sudah bisa menentukan berdasarkan kasus kamu, solusi yang kamu tawarkan, berarti kecenderungan tahapan dari inclusive design-nya yang mana? Product center atau user center gitu. Secara ilmu, secara konsep harusnya banyak hal yang akan dibahas, tapi nggak perlu di sini semua karena kamu bisa lempar nanti ke bab 2 gitu. Tapi secara signifikan kamu bisa jelaskan bahwa kalau di product center itu tahapannya seperti apa, kalau di user center itu tahapannya seperti apa gitu. Siap, Bu. Next. Nah, kalau asumsi ini sebenarnya apapun ya, mungkin di yang lain nanti bisa dicek, ini lebih cenderung bicaranya adalah aturan bisnis yang terjadi di sistem berjalan. Ada batasan atau tidak, ada batasan, ada aturan, ada asumsi yang muncul tidak pada saat user colorblind akan bermain game. Oh, mereka hanya bisa mengenali warna apa saja. Nah, itu bisa masuk ke sini. Karena kalau di bab 1 ini bisa dimasukkan ke batasan masalah nanti. Makanya saya bilang, kalau kalian bisa jejak ngisi dengan baik 8 elemen berpikir ini, maka bab 1, bab 2 itu bisa kebabat. Nah, kayak user colorblind tidak dapat memainkan game dengan baik. Game yang seperti apa? Ada genre tertentu atau tidak? Dari hasil penelitianmu saat ini loh ya, harusnya. Entah itu dari review literatur atau dari kamu observasi atau kamu wawancara secara langsung di mereka gitu loh. Oh, ternyata mereka hanya bisa memainkan game dengan genre A, B, C gitu. Mereka hanya bisa mengenali warna-warna khusus yaitu warna apa. Nah, itu asumsi, itu bisa dimasukkan ke sini. Oh ya, Bu. Atau ketika kamu ingin batasi user color blind-nya itu untuk rentang atau usia tertentu. Karena berdasarkan hasil penelitianmu, hasil observasimu selama ini di lapangan gitu. Oke, Bu. Kalau saya bilang paling gampangnya adalah aturan bisnis di sistem berjalan, batasannya seperti apa gitu. Oke, next. Nah, implikasi solusi ya, artinya kamu akan hati-hati, tidak hanya berhenti sampai desain interaksi, tapi nantinya ada prototype. Berarti yang akan kamu buat implikasi dan konsekuen ini kan keluarannya apa gitu, apa yang akan kamu buat sebenarnya gitu. Hati-hati bukan hanya desain interaksinya, tapi juga sampai prototypingnya ya. Baik, Bu. Oke, cukup kalau dari saya. Ada yang kamu mau tanyakan dulu atau tidak, Gali? Atau Pak Varian ingin menambahkan, monggo. Aku sih karena saya nggak lihat dari awal ya, jadi pas tiba-tiba muncul, apa ini? Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Di yang kedua nanti, Pak. Insya Allah, Bu. Gali dulu, ada yang mau ditanyakan nggak dari koreksi yang saya berikan? Kalau dari cukup sih, Bu. Paling dari kesimpulan yang saya dapetin tuh saya masih kurang di domain kasusnya aja. Mungkin harus langsung terjun ya, Bu ya, ke lapangan buat menanyakan ke
orang yang colorblind-nya langsung tentang permasalahannya mereka itu biar saya jejak gitu masalahnya, Bu. Oke, minimal yang tadi saya bilang ya Gali, lebih cenderung lakukan yang kalau yang saya baca secara umum, ini kesannya hanya memaparkan dari hasil studi literaturmu dan review literaturmu. Belum kamu jejekin ke domain kasusmu. Orang-orang user colorblind yang kamu maksud itu belum kamu samperin. Istilah katanya begitu. Jadi baru hanya ngambil data informasi dari review literaturmu. Ya benar, Bu. Paham ya? Sip, Ya, Bu. cukup kalau menurut saya. Terima kasih Gali. Semangat baik, Bu. untuk menyelesaikan ke minggu berikutnya ya. Siap ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Yuk, sami-sami. Monggo, yang lain. Yuk, yang lain. Ada gini nanti gimana? Nggak ada. Kalau nggak ada saya tutup nih lo ya. Biarin aja. Rifki, monggo Rifki. Baik Bu, saya coba share screen. Monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah ada. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Berpikir. Yang pertama itu dari point of view. Jadi domain kasus saya adalah suatu source code dari perangkat lunak ini sulit dimengerti dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memahami, membaca, dan menelusuri kode tersebut apabila akan dilakukan perubahan atau maintain. Hal ini dapat disebabkan karena kualitas dari perangkat lunak tersebut. Kemudian, pengukuran kualitas dari perangkat lunak tersebut merupakan hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Salah satu yang penting adalah kualitas dari kode perangkat lunak tersebut. Dan kualitas kode ini akan mempengaruhi pada nilai dari maintainability index. Dari point of view tersebut, maka tujuannya yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas dari suatu kode untuk mencapai maintainability index yang tinggi. Dengan maintainability index yang tinggi ini dapat menggambarkan proses pemeliharaan maupun modifikasi dari suatu perangkat lunak itu dapat dengan mudah dilakukan. Dari tujuan tersebut muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana proses pengukuran dari maintainability index ini? Tools apa yang bisa digunakan untuk mengukur MI ini? Kemudian bagaimana menentukan bahwa kode tersebut berkualitas atau tidak? Dan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dari suatu kode perangkat tersebut dan menggunakan metode seperti apa? Kemudian dari informasi yang saya dapatkan pada domain kasus saya ini, perangkat lunak ini menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4 dengan framework-nya itu adalah Laravel 8. Nah, kemudian setelah saya melakukan wawancara dari para developernya, saya juga melakukan validasi dengan menggunakan tool yaitu PHP Matrix untuk mengetahui apakah benar dari sisi maintainability index ini aplikasi ini atau perangkat lunak ini kurang gitu. Dan ternyata dari hasil pengukuran PHP Matrix ini diketahui terdapat beberapa kelas controller yang memiliki maintainability index yang low. Nah, maintainability index yang low ini nilainya nanti saya dapatkan standarnya ada. Kemudian kelas controller yang punya maintainability index yang low ini juga memiliki tingkat cyclomatic complexity yang tinggi, jadi lebih rumit. Dan selanjutnya dari hasil observasi saya dengan source code yang ada, saya mengindikasikan kalau jika source code tersebut tidak mengikuti coding standar PHP. Kemudian untuk interpretasi dan inference ini, dari informasi yang saya dapatkan, aplikasi tersebut memiliki MI yang rendah, sehingga proses pemeliharaan atau modifikasi itu menjadi sulit sesuai dengan apa yang developer katakan.
Dan tingkat CC yang tinggi juga menandakan jika beberapa controller itu memiliki kompleksitas yang lumayan rumit. Kemudian untuk solusinya yaitu dengan meningkatkan kualitas perangkat lunak pada faktor maintainability-nya. Salah satu metode untuk meningkatkan MI ini adalah dengan menggunakan clean code. Nah, dari situ untuk konsepnya yaitu saya mengambil dari faktor kualitas McCall. Maintainability merupakan usaha yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan suatu sistem, mengidentifikasi kegagalan software, dan melakukan verifikasi dari keberhasilan dalam perbaikan yang dilakukan. Nah, kemudian maintainability index ini merupakan suatu angka untuk memperkirakan maintainability yang relatif dari suatu kode. MI ini memiliki dua varian, yaitu perhitungan MI dengan menghitung komentarnya dan perhitungan MI tanpa menghitung komentar. Berdasarkan dari sebuah jurnal dari Don Coleman dan Dan Esch yang judulnya itu Using Metric to Evaluate Software System Maintainability, MI dengan komentar ini memiliki rentang nilai, yaitu jika kurang dari 65 dikatakan sulit untuk di-maintain, dan range-nya untuk 65 sampai 85 itu lumayan untuk di-maintain gitu, dan untuk nilai yang lebih dari 85 itu sangat baik untuk di-maintain. Dan nilai ini juga menjadi nilai standar yang digunakan di PHP Metric, tools yang saya gunakan sebelumnya. Nah, untuk MI ini diukur berdasarkan dari formulanya itu lines of code, psychometric complexity, dan hazard volume. Dan selain PHP Metric, juga pengukuran pada bahasa pemrograman PHP ini dapat diukur dengan PHP Depend, PHP LOC, dan lain-lain juga. Kemudian, karena tadi saya menyebutkan clean code, jadi clean code ini adalah prinsip penulisan kode dalam perangkat lunak yang formatnya benar dan disusun rapi sehingga kode tersebut dapat dimengerti, dibaca, dan ditelusuri baik oleh developer itu sendiri maupun siapapun jika nantinya ada perubahan. Jadi penerapan clean code ini dapat menghemat waktu saat melakukan maintenance terhadap perangkat lunak. Fungsinya, nilai MI yang rendah ini dapat disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas kode yang rendah. Dari hasil observasi pada source code perangkat lunak tersebut, saya mengasumsikan kualitas kode yang rendah ini disebabkan karena mereka tidak menerapkan coding style yang standar untuk PHP itu, maupun tidak mengikuti Laravel convention-nya. Dan juga terdapat beberapa baris kode pada logic kodenya itu yang terlihat ambiguitas dari penamaan dan lain-lain gitu, dan beberapa fungsi juga ada yang tidak mengerjakan spesifik satu tanggung jawab. Artinya dengan tidak mengimplementasikan style coding itu yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipakai akan mengakibatkan kualitas dari kode tersebut itu rendah, yang memberikan dampak MI yang rendah, sehingga proses pemeliharaan ataupun modifikasi dari suatu perangkat ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk dimengerti oleh si developer ini. Nah, saya mengasumsikan dengan prinsip clean code ini dapat meningkatkan kualitas dari kode dan maintainability index dari perangkat lunak tersebut sehingga kodenya itu dapat mudah dipahami. Terima kasih. Kok langsung di stop share? Kepencet, Bu. Maaf. Sabar atuh. Kepencet, Bu. Monggo Pak Fahrian. Apakah sudah terlihat lagi, Bu? Sudah ada. Ya, mungkin kalau penjelasannya sih sebenarnya dari yang tadi Budian di masa yang pertama harusnya sudah paham ya apa yang harus di sana. Nah, kalau yang saya perhatikan di sini ya ini masih seperti review dan studi ya. Karena point of view-nya di sini dirimu mengatakan bahwa ya shortcut itu sulit dimengerti. Shortcut-nya yang mana ya? Nah, that's it Pak. Benar banget Pak. Ini kamu masih review literatur, ini konsep abis ini masih. Nah, itu. Nggak berani ngeluarin domain kasusnya apa? Oh iya, source code-nya ini yang saya maksud di sini itu Nggak kedengeran, Kecil suaramu suaranya. jauh. source code yang saya maksud di sini itu source code yang dari domain kasus saya. Ya source code apa?
apa kasusnya gitu loh. Oh, kasusnya itu aplikasi dia itu aplikasi untuk aplikasinya Android gitu. Jadi saya ambilnya itu dari back-end-nya, yaitu aplikasi untuk mengidentifikasi masalah kayak gitu. Ini suaramu saya tidak bisa dengar dengan baik dan noise-nya Halo? banyak banget ya. Ya betul. Halo, halo. Kalau sekarang gimana, Bu? Nah, Aman, sekarang aman. ada. Oke, siap. Sebenarnya point of view kamu itu di maintainability-nya, di kualitasnya, di clean code-nya, atau apa ya? Karena ini abu-abu jadinya. Kalau ini semuanya mau dibabat nih, kalau ngelihat dari point of view-mu. Nggak fokus saja gitu. Ki. Iya, Bu, saya sih membahasnya di maintainability index-nya, Bu, sama clean code-nya. Berarti point of view-mu penerapan CCDP terhadap aplikasi A gitu. Iya, Bu. Gitu. Ya kenapa nggak fokus ke situ aja, udah point of view-mu ya itu gitu loh. Oke, siap. Next. Nggak nyampe lagi saya di sini. Purpose-nya apa? Tadi yang saya bilang, kalau kamu bisa tangkap yang saya ungkap ke Gali, purpose itu dibagi menjadi dua. Ada goal dan ada objektif, betul? Ada tujuan dan ada manfaat penelitian. Tujuannya apa? Kamu menerapkan clean code dan design pattern pada aplikasi A, itu tujuannya apa? Manfaatnya nanti apa? Artinya kalau itu sudah diterapkan, apa manfaat lebih lanjut? Itu yang harusnya kamu ungkap. Oke, baik, Bu. Bukan hanya teori ya, gitu loh. Meskipun kamu bisa dekatkan itu dengan teori. Coba next lagi. Nah, ini saya nggak nyampe. Mau ngapain ini? Question at issue. Berarti apa masalah yang terjadi di sono? Terhadap aplikasinya tuh apa masalahnya? Sampai kamu akan terapkan CCDP gitu. Apa? Bukan nanyain bagaimana caranya, enggak. Itu mah nanti. Oke. Tapi apa masalahnya? Kalau ini bagaimana, ini lebih cenderung bicaranya adalah proses, bicaranya adalah tahapan. Padahal question at issue itu lebih cenderung akan bicara apa masalah yang terjadi di domain kasusmu. Makanya harusnya di sini itu nggak bawa dulu konsep, nak. MI itu konsep, betul? Ya, ya betul. Kualitas itu konsep ini mah. Sesederhana, kenapa sih mereka butuh code yang berkualitas? Apa masalahnya? Nah, masalahnya yang kamu simpan di sini. Oke, baik, baik. Cara berpikirnya dibalik ya, Ki. Oke, siap, Bu. Kamu hanya lempar pertanyaan, tapi kamu tidak jawab itu. Gitu. Harusnya kan dijawabnya dengan masalah yang terjadi di sana. Kalaupun iya kamu akan tambahkan literatur, boleh, nggak ada masalah. Review literatur boleh. Karena isu yang ada di sini bukan hanya masalah yang ada di aplikasimu, tapi juga kamu boleh sisipkan berdasarkan hasil penelitian yang lain. Dengan domain kasus yang sama. Itu juga boleh kamu ungkap di sini. Paham, Ki? Siap, Bu. Next, Ki. Nah, ini konsep semua, ngapain? Yang pertama mungkin oke lah, itu data. Kamu mau bilang bahwa aplikasi dibangun dengan menggunakan framework-nya apa, bahasa pemrogramannya apa.
Terus dari data yang didapatkan melalui Nah, kenapa kamu nggak sebut aja berapa kelas yang ada di dalam Oh iya, aplikasi itu gitu. iya Bu. Bicaranya adalah data di aplikasinya, data informasi yang dihasilkan gitu. Belum ada perhitungan apapun. Iya Bu. Iya. Oke, next. Ini ngomongin apa harusnya, Ki? Ini konklusi dan solusi Bu. Solusinya apa yang kamu tawarkan? Solusi yang ditawarkan adalah clean code kan, Iya, betul? betul Bu. Kamu akan mengukur kualitasnya, kemudian kamu tahu secara signifikan nanti code mana yang bermasalah, di situ kamu akan terapkan gitu. Iya betul Bu. Untuk mencapai solusi itu, kamu butuh next konsep apa aja untuk bisa memenuhi solusinya. Konsepnya apa? Oh, kamu harus tahu tentang pengukuran kualitas, tapi nggak dalam, secara umum aja gitu. Iya Bu. Karena kamu mengerucut nanti di faktor kualitasnya adalah misalkan ke maintainability index, malah mungkin lebih mengerucut lagi ke code quality. Lebih mengerucutnya itu ya bisa terlihat dari konsep yang kamu tawarkan gitu. Baik. Terus tahapan untuk penerapan dari CCDP-nya sendiri kamu sudah dapat atau tidak? Maintainability index, maintainability lah saya bilang. Itu kamu sudah dapat atau tidak? Tahapannya. Tahapan untuk mengukurnya Bu. Betul. Ya. Untuk menerapkan. Oh belum Bu. Artinya konsep kamu bisa dapat dari studi literatur. Kalau kamu nggak dapat juga, kamu bisa cari melalui review literatur di beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Karena yang kamu lakukan ini bukan hal baru. Baik Bu. Karena metodologinya jadi nggak nampak di sini. Next. Apa? Nggak ngerti ini malah. Asumsi kamu mau ngejelasin apa di sini? Jadi diasumsikan yang MI-nya bisa rendah itu karena beberapa faktor gitu. Kamu belum research loh itu. Benar nggak? Emang kamu sudah teliti? Harusnya asumsinya kamu bisa masukin standar dari MI itu seperti apa. Standar untuk PHP itu seperti apa. Baik. Standarnya MI itu seperti apa, kamu bisa masukin ke asumsi. Hanya berada di satu framework, kamu nggak akan rubah frameworknya. Belum ada rencana sih Bu untuk urubah frameworknya. Bukan rencana, artinya kemungkinan itu akan terjadi atau tidak. Oh, ada sih Bu. Nah, kalau ada kemungkinan terjadi di dalam hal ini, betul? Iya. Betul. Berarti asumsinya bisa terjadi perubahan framework. Oke. Itu salah satunya gitu. Ini tuh aturan yang berlaku di aplikasimu terkait code-nya tapi ya, bukan aturan bisnis bagaimana aplikasimu berjalan, bukan itu. Karena kan tadi domain kasusmu kamu mau ngomongin code-nya. Iya, betul. Berarti aturan bisnis yang berlaku di code-nya seperti apa? Ya kayak tadi yang saya bilang, berubah framework boleh atau tidak gitu. Siap. Next. Atau di asumsi itu juga bisa kamu ungkap juga
perubahan atau pengembangan atau masa maintenance yang terjadi terhadap aplikasimu itu rentangnya seperti apa, periodenya seperti apa, sering enggak gitu. Oke. Itu juga bisa dimasukkan asumsi. Kemudian tim dev-nya, karena kan itu punya pengaruh terhadap penerapan clean code gitu loh. Sampai kamu ingin terapkan biar gampang tracing code-nya, salah satunya mungkin karena seringnya atau turnover dari tim dev-nya itu sangat tinggi gitu. Nah kan itu bisa kamu ungkap gitu loh. Iya. Ini implikasi dan konsekuen. Clean code meningkatkan kualitas. Oke. Ya artinya kamu akan terapkan clean code di perangkat lunak yang kamu angkat nantinya sehingga mudah untuk dibaca oleh developer. Sip, aman. Implikasi yang atas bahwa itu konsekuennya. Betul, Ki? Siap, betul Bu. Cukup kalau dari saya. Mangga Pak Varian. Ya, oke. Dari Budian sudah dapat insight ya, Rifki ya. Sudah Bu, banyak. Jadi, sebenarnya sih hal pertama yang harus kamu tahu dulu juga untuk maju ke skripsi adalah urgensi. Nah, tadi pun Budian sudah mengatakan, memang aplikasinya itu seberapa sering itu dilakukan maintain, sehingga perlu kamu terapkan penelitian ini gitu loh. Jadi kalau misalnya, oh enggak Pak, di sana mah aplikasinya dia itu kalau udah beres ya sudah, nanti di berikutnya lagi kalau butuh aplikasinya dia nol dari nol lagi, tidak melihat aplikasi sebelumnya. Nah artinya kan nggak perlu ada maintainability index seperti itu, atau karena kan ya kodenya juga udah sekali pakai gitu. Nah harus dilihat di sananya apakah sangat sering atau misalnya oh enggak Pak, nggak terlalu sering. Nah tadi Budian sudah mengatakan berapa periodenya gitu kan, sehingga memang perlu gitu penelitian kamu diterapkan di aplikasi tersebut. Aplikasinya seperti apa, Rifki, kalau boleh tahu? Aplikasinya sebenarnya Android Pak, tapi saya mengambil penelitiannya itu yang untuk backend-nya gitu Pak. Udah dapat source code-nya, udah bisa masuk ke sana? Source code-nya udah bisa masuk. Udah bisa masuk ya, ya itu yang penting kan situ, karena kan ngitung MI-nya, ya tadi Budian pun sudah mengatakan bahwa di information-nya, data faktanya kan kamu harus tahu berapa jumlah controller atau jumlah fungsi di sana, jumlah unitnya ada berapa, lalu kan tadi kamu mengatakan bahwa di setiap unit itu tidak mengerjakan satu fungsi yang spesifik, betul ya? Iya betul. Nah, berapa banyak yang seperti itu? Apakah semuanya? Atau mungkin ya Pak yang sebagiannya berapa jumlah? Nah itu masukin tadi ke data. Oke. Kan? Information seperti itu. Itu ya sih Budian. Oke Rifki ya. Oke baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk. Sama. Yuk monggo. Saya izin stop. Oke. Satu lagi kali ya Pak Varian. Ya lagi Bu, saya juga jam 9 saya udah siap mengejar lagi. Oke. Yuk monggo satu lagi saya kasih kesempatan. Mohon izin Bu, saya Bu. Raja. Silakan. Saya Bu. Ya silahkan di-searchkan aja Pak Aris. Aris Jaya. Baik Pak. Tes, apakah suara saya terdengar Pak? Ada aman. Baik. Apakah sudah terlihat Pak? Mohon maaf. Sudah. Oke baik. Baik, untuk Ibu dan Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Riza Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan critical thinking, 8 elemen critical thinking yang telah saya buat untuk hari ini, di mana tema yang saya ambil itu merupakan tema data mining. Mungkin langsung saja dari elemen berpikir yang pertama dari point of view-nya sendiri. Di sini saya sudut pandang yang saya ambil adalah bagaimana sudut pandang dari pemanfaatan banyaknya data siswa yang telah lulus. Di sini saya memiliki domain kasus yakni
dari kelulusan siswa di SMA Negeri 1 Serang Baru, di mana data siswa lulus yang ada di SMA Negeri 1 Serang-Baru dari point of view pihak sekolah, data yang ada itu tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan. Tetapi dari point of view dari ahli IT, data tersebut bisa diolah untuk dijadikan knowledge atau informasi yang dapat digunakan bagi si sekolah tersebut ke depannya. Kemudian question and issue atau problem di sini, apa masalah yang dapat diselesaikan gitu dengan pemanfaatan data siswa yang telah lulus di SMA Negeri 1 Serang-Baru. Di sini saya menjawabnya masalah terkait kurangnya lulusan siswa SMA Negeri 1 Serang-Baru yang masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Itu yang saya question and issue atau problem yang saya ambil. Kemudian information, data atau fakta yang ada, data apa saja yang mendukung adanya masalah di poin sebelumnya, di poin question and issue. Di sini data yang saya dapatkan, data siswa yang lulus SNMPTN tahun 2019 berjumlah 14 siswa dari total lebih dari 250 siswa. Kemudian data siswa yang lulus SNMPTN tahun 2021 berjumlah hanya 18 siswa dari total 300 siswa. Data yang saya dapatkan ini berdasarkan data yang saya dapatkan dari observasi awal dan belum observasi yang lebih lanjut gitu. Jadi data yang saya sebutkan belum pasti karena saya masih menyebutkan data yang lebih dari, jadi belum pasti. Untuk selanjutnya, purpose atau goal. Bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait kurangnya lulusan siswa SMA Negeri 1 Serang-Baru yang masuk perguruan tinggi negeri. Cara menyelesaikannya dengan memanfaatkan banyaknya data lulusan siswa SMA Negeri 1 Serang-Baru untuk diolah agar dapat meningkatkan lulusan siswa yang masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Konsep apa atau apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Konsep atau metode yang digunakan menggunakan data mining dengan metodenya klasifikasi dengan algoritmanya yang saya tulis di sini, algoritma C45 atau algoritma Naive Bayes. Kemudian untuk interpretation conclusion atau solusinya, apa solusi yang dapat memecahkan masalah kurangnya lulusan siswa SMA Negeri 1 Serang-Baru yang masuk PTN dengan konsep yang akan digunakan di poin sebelumnya. Jadi solusi yang saya berikan adalah membuat aplikasi implementasi data mining untuk prediksi siswa lulus PTN di SMA Negeri 1 Serang-Baru. Untuk selanjutnya, implication and consequences. Apa yang terjadi jika metode dan solusi yang digunakan gagal untuk mengatasi masalah yang ada? Di sini saya menjawabnya diperlukan penelitian lanjutan dan menggunakan metode yang berbeda agar masalah yang ada dapat terpecahkan dengan lebih baik. Untuk asumsi di sini, saya memberikan pertanyaan apa asumsi yang terpikirkan agar penelitian ini dapat memecahkan masalah yang ada. Saya mengasumsikan bahwa data yang ada harus memiliki jumlah yang sangat banyak dan memenuhi variabel-variabel yang ada agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan konsep yang tadi telah disebutkan. Mungkin seperti itu Pak, Bu, yang saya sampaikan, hanya sedikit mungkin tidak terlalu banyak. Kalau dari apa yang saya tangkap masih abu-abu ya, Arisa. Ya, mungkin karena keterbatasan Anda atau mungkin wawancara yang dilakukan atau observasi yang dilakukan entah secara langsung atau terhadap dokumen itu mungkin belum terlalu tajam. Tapi nggak ada masalah. Artinya gini, kalau yang saya tangkap dari kamu, di purpose saja. Di purpose itu saya nggak tahu secara signifikan sebenarnya tujuan dari point of view-mu itu apa. Memanfaatkan data lulusan itu adalah bagian dari konsep data mining. Oh iya Bu. Tapi dari keresahan sekolah atau keresahan, harusnya dari point of view saja ketika kamu bilang, coba back dulu, Arisa, back dulu. Nah, kalau ngelihat dari point of view-nya saja, pihak sekolah tidak terpakai
dari pihak sekolah datanya tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan. Iya, Iya, Bu. tapi point of view dari si sekolahnya apa? Terhadap lulusan itu seperti apa? Oh ya baik, Bu. Bukan hanya bicara datanya dipakai atau enggak, kan jadinya gitu ya. Ya baik, Bu. Tapi point of view terhadap lulusan itu bagi pihak sekolah itu seperti apa? Sehingga dari point of view pihak sekolah terhadap lulusan itu akan memunculkan question at isunya. Masalahnya apa terhadap lulusan itu? Apakah banyak lulusan yang tidak terpetakan ke PTN-PTN, PTN-PTS, atau kalau saya bicara secara umum, apakah banyak lulusan SMAN ini dari sekolah ini yang enggak kuliah? Atau mereka kesulitan untuk menentukan, lulusannya itu kesulitan untuk menentukan mereka lebih baik masuk PTN mana atau PTS yang mana, PTS PTN-nya doang atau juga spesifik ke prodinya, ke jurusannya, ke stratanya. Harusnya pertanyaannya akan banyak ya, karena terkait lulusan ya. Iya, Bu. Karena kalau yang kamu angkat di sini masalah terkait kurangnya lulusan yang masuk PTN. Iya. Apanya gitu loh, ngerti nggak? Iya, Bu, baik, Bu, paham. Nggak terpetakan dengan baik aja kalau menurut saya. Siap, Bu. Nanti kalau mau dibongkar lebih jauh dari yang kamu ungkap, yang tadi Pak Varian bilang, urgensinya itu nggak kelihatan. Kenapa sih kamu harus terapkan data mining terhadap data lulusan dari sekolah SMA N1 Serang ini? Nggak kelihatan, Nak. Nah, untuk data, informasi, nah ini jadi nggak jelas gara-gara apa? Ya, point of view-mu dengan masalahmu itu nggak detail gitu loh. Sehingga data di sini pun berarti kan harusnya kamu butuh data PTN atau data universitas, saya bilang secara umum, meskipun di dalam data universitasnya itu mungkin nanti ada PTN, PTS gitu, data prodinya, data jumlah siswa lulusannya, malah peminatan. Artinya kan setiap siswa lulusan itu punya peminatan yang berbeda ya di SMA-nya ya. Ya mungkin kalau yang saya tahu ada IPA, IPS, bahasa gitu loh. Kan itu bagian dari data dan itu dibawa oleh data lulusan, betul atau tidak? Betul, Bu. Nah itu nggak signifikan kamu bisa ungkap di sini. Kemudian informasi yang dihasilkan apa? Dari lulusan itu apa? Jumlah atau persentase lulusan SMA 1 Serang di universitas atau di PTN strip PTS gitu. Itu mungkin informasi yang selama ini mereka butuhkan gitu. Atau nggak tahu signifikannya apa gitu. Hanya cukup tahu persentasenya doang. Kenapa? Karena ini jadi nggak match ketika next. Nah, dengan purpose goal-nya di sini kamu bilang memanfaatkan banyaknya data lulusan. Bukan itu kan harusnya. Tujuannya apa? Apakah bisa merekomendasikan, apakah bisa memetakan siswa lulusan terhadap prodi atau PTN PTS tertentu? Purpose-nya masih ambigu. Baik, Bu. Tapi paham ya maksud aku? Maksudnya ambigunya paham ya, Risa? Paham, Bu. Dan sesederhana, kenapa konsep ini yang kamu pakai? Klasifikasi itu kamu tahu data mining, metode data mining seperti apa dia? Klasifikasi itu pengelompokan, betul? Iya, Bu. Betul, Bu. Tapi benang merahnya saya nggak dapat dari penjelasan awalmu. Kenapa harus diklasifikasi? Nggak ada pengelompokan apapun loh, nggak ada pengkategorian apapun loh, nggak ada mapping apapun, nggak ada pemetaan apapun, nggak ada plotting apapun, benar? Iya, Bu.
hanya untuk meningkatkan loh. Meningkatkan lulusan siswa. Nggak ada berdasarkan prodi, berdasarkan PTS, PTN nggak ada loh. Jadi kenapa harus pakai klasifikasi? Tadi sebelumnya kenapa saya menggunakan metode klasifikasi, niatnya hanya mengklasifikasikan yang lulus dan tidak lulus, Bu, untuk awalnya. Tapi tidak ada benang merah, setuju ya? Iya, Bu. Dengan penjelasanmu yang awal, kamu sadar nggak itu tidak ada benang merah sampai solusinya? Kalau iya, kamu tahu secara konsep, karena ini sudah dilakukan di review literatur, di studi literatur sebelumnya. Berarti kan kamu sudah pelajari data mining, kamu sudah pelajari klasifikasi seperti apa gitu ya. Tapi kamu sendiri harusnya kritis, mengkritisi ini, kok ini nggak ada benang merahnya ya. Kamu tahu secara konsep klasifikasi itu pengelompokan. Tapi dari jalan ceritamu di awal nggak ada terkait pengelompokan, betul? Iya, Bu. Kalau solusi, ya saya pikir aman lah. Meskipun masih abu-abunya prediksi siswa lulus. Berarti keluarannya cuma lulus tidak, gitu? Untuk rencana awalnya iya, Bu. Hanya lulus tidak. Padahal bagi yang lulusan SMA itu pun abu-abu buat mereka. Memprediksinya, oke, coba next. Memprediksinya berdasarkan apa? Mana data? Data di mana, Nak? Ada di sini datanya yang bisa mendukung itu, data prediksimu. Prediksi berdasarkan apa? Belum, Bu. Banyak abu-abunya ya, Risa. Iya, Bu. Paham nggak? Paham, Bu. Terakhir mungkin saya akan komentari di asumsi. Ya, asumsinya apa? Asumsi untuk bisa memperkuat saat ini di sistem berjalan dinyatakan lulus PTN, PTS itu seperti apa? Aturannya apa? Itu aja mungkin kalau dari saya. Monggo Pak Varian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Dian. Oke, iya benar. Kemudian saya pun, ya ini pertama mungkin untuk urutan dari critical thinking pun nggak sesuai ya. Jadi kayak tadi pun kamu dari point of view itu langsung question of langsung point of view langsung question of issue, langsung ada information, data, and fact. Padahal kan harusnya dari point of view itu pertama dulu ke purpose-nya dulu. Jadi kamu di sini, nah ini juga sama ya, urgensinya jadi sebenarnya apa gitu ya. Urgensinya apa, kenapa dia itu harus menerapkan data mining. Nah, sudut pandangnya tadi Bu Diana sudah mengatakan dari pihak sekolah. Nah, mereka itu oke, ada data lulusan. Nah, dia tuh mau ngapain sebenarnya dari data lulusan tersebut. Lihat dari goal sama apa tadi? Goal, purpose-nya, goal sama objektifnya. Nah, si goal sama objektif kan tadi udah dijelaskan oleh Bu Dian. Tujuan dan manfaatnya apa. Jadi, tadi kamu bilang pakai klasifikasi, Pak, saya menentukan lulus ataupun tidaknya. Nah, setelah si pihak sekolah itu mengetahui bahwa misalnya pihak peserta didiknya itu lulus ke PTN berapa banyak dan yang tidak lulus itu berapa banyak. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Manfaatnya buat mereka setelah tahu hal tersebut itu untuk apa? Nah, itu belum tergambarkan di sini. Nah, padahal di situ di purpose itu harusnya tergambarkan. Jadi datanya oke, saya dari pihak sekolah saya ingin melihat data itu seperti apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya setelah saya dapat informasi tersebut itu apa.
seperti itu. Nah, ada question and issue-nya, masuk ke problematikanya, kenapa data tersebut yang harusnya kan udah ada sebenarnya, dan harusnya terkategori ya, artinya ya PTN pun bukan cuma PTN aja, karena kan yang namanya PTN banyak banget, dan jurusannya pun banyak, seperti itu. Nah, makanya kalau mengklasifikasikan, ini parameternya apa aja yang kamu akan ambil itu masih belum tergambarkan juga, karena kan kalau klasifikasi beda dengan clustering, gitu. Berarti kan dia sudah jelas, oke Pak, di sini dikelompokkannya lulus dengan tidak lulus. Nah, tapi parameternya untuk menentukan itunya apa, itu masih belum tergambar. Jadi mungkin ya, saya kurang tahu nih ya, apakah mungkin dari dirimu juga masih belum terlalu banyak mengenal tentang klasifikasi, atau seperti apa? Tapi dirimu sekarang ngambil manajemen data nggak? Saya mengambil manajemen data, tapi semester ini saya ikut kampus Merdeka Pak, jadi tidak ikut. Oh gitu. Kalau gitu berarti tinggal nonton aja yang video-video yang sudah pernah diberikan oleh Pak Adam ya, tentang klasifikasi terutama. Jadi dirimu minimal mengetahui sebenarnya karakteristik dari klasifikasi, algoritma klasifikasi itu seperti apa, tekniknya seperti apa, itu harusnya dipahami dulu seperti itu. Jadi nah itu, jadi karena ini hasil akhirnya itu masih belum kegambar juga ujungnya jadi apa, terus manfaat buat di sini kamu point of view-nya adalah pihak sekolah itu untuk apa gitu ya sebenarnya Bu Dian. Baik Pak. Bu Dian ada Bu? Aman, aku mah aman. Ya artinya kalau saya boleh pertegas untuk Arisa, perjelas dulu masalahnya apa. Itu yang bisa ngarahin kamu untuk bisa menentukan konsepnya apa nanti gitu. Masalah apa, tujuannya apa gitu ya, baru kamu bisa memastikan konsep. Baik Bu. Oke. Cukup kalau dari saya, Pak Varian. Oke, siap, Bu Dian. Oke, mungkin dicukupkan dulu ya, Bu ya, untuk diskusi hari ini. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi di minggu depan. Harapannya gitu ya, kalian tuh, masa Pak, saya udah ngumpulin Pak, apakah bisa perbaiki lagi aja, seperti itu. Karena tujuannya ya, kita kan diskusi ya, forum diskusi. Dikumpulkan tuh kita baca dulu, jadi kita minimal kita baca dulu, oh ini ada yang salah nih. Nah, tapi kita pengen lihat kalian presentnya seperti apa, mungkin saja itu tidak tertulis yang kalian kumpulkan. Jadi pas di present, oh ya dirimu kurang bagian sininya kan gitu. Nah, tujuan dari kalian menuliskan CT ini buat apa sebenarnya Pak? Nanti kan akan mudah untuk menuliskan itu di bab satunya. Kalian gampang bikin LBM, kalian gampang bikin maksud tujuan. Maksud tujuan itu udah kalian bikin juga di purpose. Jadi tinggal menuangkan saja gitu, menuangkan ke LBM. Kalau itu sudah CT-nya sudah baik gitu ya, penulisannya seperti sudah bagus, itu kan ke bab satunya itu mudah seperti itu menggambarkannya. Harapannya sih udah masuk langsung ke studi kasusnya ya, artinya kalian sudah bawa kasusnya juga, jadi masih belum nggak ngawang. Kalau sekarang kan rata-rata itu masih seperti menjelaskan review literaturnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya Pak, saya Rifki mau maju present lagi, diperbaiki, silahkan. Jadi supaya biar semua juga bareng-bareng, tapi harapannya sih yang lain dulu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada ya, Pak saya aja Pak mau maju lagi, mau present lagi, silahkan. Itu aja. Dan kalau bisa tidak mengandalkan hanya dari satu pertemuan, karena kebayang pesertanya cukup banyak, yakin nggak mungkin terselesaikan dalam satu hari ini. Jadi sebisa mungkin kalian juga punya effort lebih untuk diskusi dengan siapapun dosen yang ada di KKB. Itu yang kami harapkan. Karena yakin nggak bisa kami selesaikan hanya dalam satu pertemuan ini, rasanya nggak mungkin. Gitu ya Pak Varian? Ya, dan juga kalau saya perhatikan Bu ya, kan jumlah kita tuh ada 45 ya Bu ya. Yang hadir, oh kan ada yang izin untuk TOEFL itu Pak? Ya, yang TOEFL. Jadi kan artinya kan yang TOEFL aja nggak ikut diskusinya kan gitu kan. Nah, mereka kan belum dapat apapun. Nah, gimana mereka dapat insight kalau misalnya datang di pertemuan PSA juga ada halangan, terus tidak mau juga bertemu dengan kita gitu. Nah, itu ya kan, jadi kalian ngerjainnya gimana jadinya gitu kan.
Iya, Baik. setuju. Oke, cukup rasanya Pak Varian. Ada yang mau didiskusikan dulu dari teman-teman semua? Cukup yang lain? Lupa dari saya. Oke, sip. Harapannya mudah-mudahan bisa selesaikan ya, karena nanti ya ini ujung akhir dari PSA itu kan bukan cuma lulus atau tidak di PSA-nya, tapi kalian nanti masuk ke penelitiannya di skripsinya itu lancar atau enggak gitu, itu aja. Harapannya kan ke sana. Itu aja. Oke, ditutup aja ya Bu Dian ya. Monggo Pak, monggo. Di aku berisik soalnya Pak. Oke, siap. Oke, untuk pertemuannya mungkin kami akhiri saja sampai di sini. Harapannya minggu depan mungkin kita masih tetap presentasi lagi untuk CT ini, karena memang ini dulu dimatengin, nanti baru kita masuk ke LBM atau masuk ke proposal seperti itu. Sebelum masuk proposal ya ini harus dibenerin dulu nih, gitu. Seperti itu saja. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari kami atau mungkin ada kalimat yang kurang berkenan dari kalian. Saya mewakili Bu Dian, Pak Alif dan juga Pak Adam menutup pertemuannya. Terima kasih untuk yang bersedia hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Nuhun semua. Pak Varian nuhun ya. Ya, sama-sama Bu Dian. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya, saya juga langsung pamit.